Good. Go. Kamu dah duduknya lah. Biasa lah kan. Mungkin kita akan membahas tentang di pertemuan sejarah ini adalah membuat instrumen soal, membuat instrumen matematika yang mana ingat, yang mana ini adalah instrumen yang dulu ini masalahnya itu ada di lapangan. Oh, di ini, Aida, kelompoknya ada yang ada kelompoknya? Salam kita, ya, Akmal, salam. Karena ini bukan yang membuat soal, kita kan ini proyek learning ya, kita punya proyek yang gede kemarin. Nah ini kan salah satunya itu adalah kita harus buat soal. Nah, salah satu kita buat soal seperti ini, ya. Kayak kalau yang kemarin masih pada ingat mah gampang. Kayak kemarin yang merasa di masalah satu siapa? Yang kemarin nemuin anak-anak itu ada di masalah satu siapa? Gimana kemarin? Padahal bahasa Indonesia belum. Bahasa Indonesia kaitan dengan bahasa Indonesia. Ada lagi yang lain? Ini memang kelas satu memang ada yang lain. Yang emang di lapangan kamu kayak gini. Gimana kemarin? Di bank ruang kan itu tuh mereka cuma tahunya di luasnya aja, mereka belum tahu di volumenya, rumus volumenya. Di luasnya itu ada, kita mulai dari 5 ini kesalahan-kesalahannya. Jadi mungkin salahnya di sini. Jadi misalnya A jawaban benar, B jawaban salah gara-gara naon? Gara-gara konsep I salah, gara-gara konsep vocabulary salah, gara-gara konsep salah. Nanti itu jadi tugas oral itu. Ya, tugas itu bakal gitu. Jadi sekarang apa sih kesalahan-kesalahan yang biasa ada di dalam matematika? Pengurangan logistik dapur. Ini udah ngobrolin C foundation. Ya disajikan dengan cerita tentang nol. Langsung siapa untuk siswa kelas 5 tersebut. Nah nanti yang perlu sekarang ini jawaban A misalnya 2/2 sekilo. Nah jawaban A dia itu harus sudah ada jawaban berapa, tapi ada errornya. Tos sendiri masak. Siapa? Kelas berapa? Siapa saya? Hah? Yang kamu kenal nama kita kan? Ada? So, dua video di mana video kita tahu di mana video kita so. Oh, dua nomor kelas. Di luar. Berarti yang diminta itu taruhnya oke. Mau yang lain bisa tak? Oke ini mau. Masuk. Bisa. Plus tapi yang saya yang kita. Itu mah yang kamu kalau kamu mau ke murid-murid kamu tak pakai itu. Kamu mau rapat kayak ini. Ini yang saya anak penyusunan sama minimal sama pertanyaan minimal, tapi kalau biasa apa pertanyaan 30 menit ya guys. Pertama kan C kondisional. Kalau matematika langsung aja diberikan soal, langsung yang ngomong masalahnya tadi tentang apa? Dia nanti langsung fokusnya. Pengukuran. Oke, pengukuran. Sekarang fokus di pengukuran. Pengukuran ini mau mengukur apa? Dari
Nah, kalau buat matematika head or thinking, langsung kenyataannya itu mau diukur apa? Yang jangan jadi setengah. Nah, yang jadi setengah itu apa? Coba mau apa? Ukur apa misalnya? Jadi misalkan meja teh 30 cm. Bukan hanya gitunya, awalnya teh ngomongin apa? 30 cm teh ngomongin apa? Karena yang membuat meja. Nah, berarti meja. Langsung ngobrolinnya itu misalnya akan diceritakan tentang pembuatan meja. Nah gitu, jadi langsung fokusnya ke sana. Itu C-nya teh, ya. Jadi maksudnya ini biar deskripsi itu diawali dengan itu. Deskripsi itu buat siapa? Siswa maka siswa mampu lanjutin. Kalau mau meja berarti gitu fokusnya ya. Bisa aku coba ambil. Mana? Awalnya kemudian kondisi itu juga dia si apa? Pecahan kelas berapa ya? Kelas 5 pecahan. Kelas 5 pecahan semuanya itu kayak gimana sih? Itu yang Menyamakan penyebut. Berarti kamu juga hampir tiga saya. Tadi soal contoh. ya gitu. Kamu kemarin saya sampai apa? Mama itu yang pecahan sederhana, yang itu sih di akhir sambil Akhir sih apa? Kamu? bangun peluang. Ya udah, kenapa nggak bangun ruang? Itu yang akhirnya kan ada dua, bangun peluang sama pecahan. Jadi nyobain dulu yang ini. Pecahan sopinya. Kan kalau saya pecahannya kurang. Sekarang ngobrol pecahan yang lain. Bisa buat pecahan itu bisa dibuat kalau dalam dunia nyata. Bisa ngomongin apa pecahan? Itu dulu mikirnya gitu. Bisa nanti kita nggak bisa nanya ke sesuatu ya. Nanya bisa kayak gimana? Maksudnya apa kebokin penting penting siswa kayak nanti kadir malah mungkin siswa jadi resep. Coba itu komisi Yang kemarin tentang pembuahan berarti pembelian. Nah, tentang kepemilikan buah-buahan. Kan bahasanya gitu tentang kepemilikan buah-buahan. Maka siswa kelas ini diharapkan bisa menghitung dikuranginya, hasil kurangnya, hasil kalinya, hasil baginya, itu maksudnya ke sana. Menghasil apa? Saya udah dapat kalian. Ya, berarti cuma hasil kurang dari salah satu aja jangan kecuali kalau kelas 1 ada ini belum, udah ada campuran belum? Ya jangan, salah satu aja. Ya sekarang bikin penjumlahan enggak pakai buat tugas ini mah. Ya, pembagian. Dan kayak gitu di bilangan. Ayo. Kalau kayak di bilangan. Terus masalahnya itu. ya, soalnya saya diminta untuk soalnya mah nah, kondisinya mulai dari kondisinya. di sini dari hasil masalah yang diambil dari hasil observasinya kan salah memahami konsep waktu. Nah, jadi indikator soalnya di sini disajikan cerita tentang kegiatan sehari-hari di siswa kelas 2 SD untuk menentukan waktu beberapa jam setelah suatu kejadian dengan tepat. Nah, soalnya Budi mulai bermain pukul 7 pagi. Ia bermain selama 2 jam. Pukul berapa Kak Budi selesai bermain? Jawabannya nyampe pukul 9. Berarti siswa mampu mengerjakan penjumlahannya. Yang salahnya yang pertama adalah pukul 5. Berarti siswa terkecoh menganggap 2 jam sebelum, berarti dari sini jam 7 pagi. Nah, itu kan gini, harusnya berarti kan di sini siswa terkecoh 2 jam sebelum. Berarti diperbaikinya apa? Di sini adalah masalahnya apa?
masalah siswa bangsa. tidak memahami bahasa. Tidak memahami bahasa. Jadi di sini bahasanya gitu, siswa ini tidak memahami bahasa yang benar. Jadi masalahnya siswa tidak memahami bahasa. bahasa ini teh alasannya yang berbeda ditulis ya, karena memahami bahasa yang benar harusnya sudah bahasa dulu. Terus satu lagi. Terus satu lagi yang C, yang 7 lebih 2. Di sini siswa dan siswa menganggap 2 menit setelah. Nah, jadi harusnya di sini teh siswa itu karena tidak memahami konsep. Ya. Harusnya 2 jam. karena konsep Konsep jam dengan menit. Nah, itu Siswa belum paham. tertukarnya konsep menit dengan jam. Ya. Nah, itu mungkin ya. Ya. Itu. Nah, betulin udah betul langsung kumpulin di. Kalau yang udah langsung kumpulin di sini ya. Tapi udah betulin dulu, langsung yang kumpulin. Jadi permasalahannya itu ada siswa yang salah menafsirkan soal cerita yang seharusnya menjelaskan menjadi kekurangan. Jadi diberikan soal cerita tentang kepemilikan siswa kelas 1 dapat menghitung pengurangan kepemilikan dengan tepat. 32 25 tambah 8 berapa? 33. 33. Iya, 33. Berarti ini 33 diperbaiki ya. Ini 33. Maksudnya udah benar. Konsep berarti terbaliknya konsep pengurangan dan penyuluhan. Yang bawah 18. Karena ada. Nah ini berarti alasannya apa? Dari yang 5 tadi. Enggak pernah bagus kalau apa-apa. Untuk yang tepat yang juga pemahaman konsep pengurangan yang kurang. Tidak itu di jawaban terakhir ini salah karena siswa tidak paham konsep pengurangan sehingga akhirnya salah. Nilai yang kedua itu ada yang ini. Bapak ini masuklah ya. Mereka nggak paham tentang bahasa, tapi kan ini masuk gara-gara kesalahan konsep bahasa. Ini dibenerin nanti ya, yang typo-nya. Terus yang ini nih. Ceritanya sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Rina memakan 1/4 bagian, lalu Putri memakan 1/2 bagian. Berapa bagian pizza yang dimakan mereka sebelumnya? Berarti ada yang kurang di sana gitu ya. Di sana ada yang kurang diperbaiki, di sana ada yang kurang. Langsung ke sini 3/4. Oke. Ini Soal yang harusnya dibagi malah jadi kurang. Terus kalau yang opsi yang B, siswa mampu menyelesaikan soal pembagian yang tepat. pilihan kata itu enggak bukan pertanyaan kayak ini. Berapa uang yang didapat? Setiap anggota enggak gitu pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah sebagian daripada kalimat. Yang membuat soal ini adalah bagaimana kita akan menghitung anak untuk kehidupan nyata. Maksudnya apa? Supaya ini kehidupan nyata ini adalah untuk menuju bahwa kepada keterampilan yang 8 TA, keterampilan matematika siswa. Jadi supaya ketika kita membuat soal, siswa itu termotivasi untuk mencapai 8 kemampuan yang ada dalam matematika itu. Jadi soal-soalnya kenapa harus hot? Karena itu supaya mengejar ke sana intinya. Begitu juga kita semuanya sekarang berusaha supaya kita pun bisa berpikir kayak gitu. Jangan cuma berpikir yang biasa-biasa aja, cuma memahami, menghafalkan, cuma gitu. Tapi kita harus bisa menganalisis. Karena kenapa? Supaya kita belajar itu buat kehidupan. Di kehidupan itu ada yang menghafal, ada yang di kehidupan menghafal. Di kehidupan itu adalah memahami, menganalisis, apalagi udah pada gede. Karena sekarang ketika kalian jadi mahasiswa, dalam kehidupan pun seperti itu. Kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kita bisa menganalisis dan mengevaluasi diri, dan akhirnya nanti kita menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi umat. Itu ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa bermanfaat, khususnya untuk kita sendiri, umumnya untuk semuanya. Saya terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la